modul 1.4. Ini adalah salah satu tugas yang ada dalam program Guru Penggerak yang bersama kita berdua dan Bu Agustina, Pak Imam, sedang kita jalani ya. Hari ini sebenarnya sangat sangat kaku untuk melakukan kegiatan seperti ini, apalagi bagi saya untuk melakukan diseminasi. Tapi karena tuntutan dan harus kita lakukan, maka harus, alhamdulillah siang ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan saya bisa menjelaskan dengan baik. Bisa juga seperti itu, nanti dibantu oleh Bu Dewi juga kalau ada yang belum jelas. Harapannya slogan dari Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan, mudah-mudahan nanti bisa terwujud di ruangan ini, khususnya nanti setelah keluar dari sini nanti bisa menggerakkan Bapak Ibu semua untuk nanti bergabung di dalam Guru Penggerak ya. Hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini menurut Diana Gosen yang dipakai sebagai acuan pada program Guru Penggerak ya, ada hal-hal yang berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku yang dibentuk oleh manusia. Ya, kita fokus pada peserta didik. Jadi mereka itu nurut karena tidak mau dihukum, misalnya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya dalam suatu kelas, ya, ini motivasinya bersifat eksternal karena ada bentuk penghargaan, misalnya dapat ranking dan sebagainya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi internal yang seharusnya ditumbuhkan di antara peserta didik, sehingga belajar tanpa terpaksa atau tanpa disuruh itu mereka sudah belajar. Jadi disiplin menggunakan sepatu hitam mungkin ya, itu dari dalam dirinya sendiri tanpa dipaksa, itu harapannya. Kemudian lanjut. Kemudian masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini yang dimaksud dengan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya karakter yang lebih kuat di sini adalah dalam pengertian yang positif. Kemudian restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian di sini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, jika ada suatu pelanggaran tertentu maka harus ada sesuatu yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada murid yang melanggar peraturan kelas, kemudian ada Bapak Ibu guru, mungkin ada sesuatu yang harus terjadi pada murid, ya, sehingga perlu ditinjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas selama ini. Jadi keyakinan kelas itu nanti bisa berkembang, tidak monoton seperti itu. Kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau ada siswa yang melanggar, kebiasaannya bisa ada hukuman, kemudian ada konsekuensi. Jadi ada pilihannya. Next, kemudian gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini untuk hukuman itu cenderung membentuk murid menjadi identitas yang gagal. Itu yang kita dapatkan di dalam program Guru Penggerak. Kemudian untuk identitas
identitas sukses itu berkaitan dengan disiplin positif. Nah, kalau disiplin positif itu nanti ada konsekuensi dan ada restitusi. Jadi tindakannya nanti bisa memilih. Nah, contohnya kalau hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan sebuah pilihan. Jadi murid itu nanti memilih. Kemudian saya ambil yang di tengah, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu kalau untuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru itu harus selalu mengingatkan secara kontinu atau terus-menerus. Kemudian untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau murid terlambat, maka sebagai perwujudan rasa tanggung jawab, kalau kita menggunakan restitusi, muridnya harus apa? Terlebih dahulu tentunya seperti yang dibicarakan oleh Pak Rinto tadi, tentunya sekolah sudah menetapkan peraturan. Jadi kalau terlambat harus bertindak seperti apa dan apa, sehingga melatih murid untuk bertanggung jawab. Next. Kesimpulan dari bagan yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Untuk yang kedua, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian sikap guru senantiasa memonitor murid. Jadi kita kalau ada murid yang telat, kita tidak hanya memberikan hukuman, cuma kita harus selalu memonitor setiap saat, setiap waktu. Seperti itu. Kemudian untuk restitusi, murid mencari solusi untuk masalahnya dan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu untuk restitusinya. Kemudian lanjut, untuk dihukum oleh penghargaan, di sini juga dijelaskan oleh Alfikon, ya, yang mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku murid yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu menurut pakar. Kemudian lanjut. Nah, di sini menurut Kon, di sini pernyataan tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Itu ada 8. Nanti Bapak dan Ibu bisa membaca sendiri. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaannya tidak efektif, kemudian penghargaan yang merusak hubungan, kemudian penghargaan yang mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan yang menghukum, dan motivasi dari dalam diri, intrinsik. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita share modul yang kita dapat dari guru penggerak. Kemudian lanjut. Kemudian untuk restitusi, tadi sudah dijelaskan untuk pengertian dari restitusi. Untuk ciri-ciri restitusi di sini ada 10. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa, ya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik, ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia lanjut di slide di PPT berikutnya, Bu.
lanjut dari budaya positif. Nah, untuk keyakinan kelas ini berkaitan dengan restitusi, hukuman maupun tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Rinto, ya. Mungkin nanti disampaikan oleh Bu Agustina. Silakan Bu Agustina. Terima kasih atas perhatiannya. Menjaga lisannya, karena dari lisan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar kendali. Paham ya? Misalnya bertengkar dan sebagainya. Maka jaga lisannya. Kalau kalian tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik diam. Paham ya, anak? Kemudian berkaitan dengan cuaca yang tidak menentu, silakan juga menjaga kesehatan kalian sendiri, ya. Kalau sakit, batuk pilek juga pakai masker dan seterusnya. Yaitu pesan-pesan untuk kesehatan diri kalian sendiri. Kemudian jangan lupa pagi hari itu harus selalu salaman. Ya, saya sampaikan untuk amanah hari ini kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf, terima kasih, selamat pagi. SMK bisa hebat, ya. SMK bisa hebat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber masalah bagi kalian sendiri, ya. Saya hanya mengingatkan karena pada dasarnya kalau ada sosial kalian disiplin positif itu gimana letaknya? Diri sendiri itu harus mulai selalu disiplin. Tugas-tugas itu ada guru karena penilaiannya menjadi double. Paham ya? Selain itu kamu akan kesulitan untuk mengejar ketertinggalan dari materi yang seharusnya diajarkan. Ya, kalau sudah tahu tentang tanggung jawabnya itu, apa yang akan kamu lakukan nanti? Ya, belajar disiplin. Dimulai dari kapan? Kakak.